إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهدي ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Tidak sedikit kita mendapatkan manusia yang rusak hati dan akal sehatnya, lancang merendahkan, menjatuhkan, bahkan menghina negara Arab Saudi dan orang-orang yang beriman di dalamnya, dengan mengatakan Saudi adalah merupakan negara Najd Wahabi yang merupakan tanduk syaitan. Maka tentunya zaman rahmat Allah Subhanahu wa taala, apa yang mereka ucapkan, apa yang mereka sampaikan, apa yang mereka utarakan berkaitan tuduhan keji, penyampaian buruk, narasi yang memojokkan kepada negara Arab Saudi adalah merupakan kebodohan yang besar. Jadi boleh jadi orang yang mengucapkan perkataan tersebut dengan penghinaan negara Najd, tanduk syaitan, negara Wahabi, negara radikal, negara ekstrim, boleh jadi mereka karena bodoh, mereka tidak paham tentang keutamaan negara Arab Saudi dan apa-apa yang ada di dalamnya. Atau ini adalah merupakan di antara bentuk kekufuran yang tersembunyi, kemunafikan yang ada di dalam hati, kebencian mereka terhadap negara Arab Saudi. Seperti misalnya zaman rahmatullah orang-orang Syiah. Jadi tidak ada yang kebenciannya sangat besar, amarah mereka sangat besar, dendam mereka sangat besar terhadap negara Arab Saudi, kecuali adalah orang-orang Majusi Syiah yang ada di Iran atau di belahan dunia yang lainnya yang sangat ingin menghancurkan negara Arab Saudi. Maka zaman rahmatullah subhanahu wa ta'ala, bagaimana mungkin kita membenci atau memusuhi negeri yang dicintai Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, negeri yang dipenuhi dengan keberkahan. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahan kepada negara tersebut. Allah mengutus nabinya alaihi salatu wassalam dari tulang-tulang sulbi mereka, dari nasab-nasab mereka, keturunan-keturunan Arab Saudi. Dan bagaimana mungkin zaman rahmatullah subhanahu wa ta'ala kita membenci negeri yang padanya ada rumah Allah subhanahu wa ta'ala, masjid Allah subhanahu wa ta'ala yang pertama kali yang dibangun untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana mungkin kita membenci negeri yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menumpahkan darah di dalamnya. Dan bagaimana mungkin kita membenci negeri yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan keutamaan demi keutamaan, yang tidak akan mungkin kita bisa sebutkan satu demi satu, kecuali kita akan menggambarkan keutamaan negeri Arab Saudi dan orang-orang yang ada di dalamnya berdasarkan apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Quran, begitu pula yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam di dalam hadisnya. Maka dengarkan zaman dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, nasihat para ulama, penyampaian para ulama kepada orang-orang yang masih di dalam dirinya ada kebencian terhadap negeri Arab Saudi, kepada orang-orang yang masih memusuhi negeri Arab Saudi, yang mungkin kita tidak tahu zaman dan rahmat Allah apa yang terbetik di dalam otak mereka dan di dalam hati mereka. Mengapa sampai sangat benci dengan negeri Arab Saudi? Apakah negeri Arab Saudi adalah negeri yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala? Negeri yang senantiasa orang-orang di dalamnya mendakwakan tauhid, mengajak tauhid dan melarang syirik, sehingga mereka ini terganggu jiwanya dengan dakwah tauhid. Karena boleh jadi mereka ini adalah pelaku kesyirikan. Orang yang senantiasa mengamalkan kesyirikan, orang yang senantiasa melariskan kesyirikan, mendatangi dukun satu, dukun ini, dan seterusnya. Dan itu memang tepat zaman rahmatullah. Ya, karena tauhid ini akan senantiasa dibenci dengan kesyirikan. Sehingga kalau kita mendapatkan orang-orang yang sangat membenci, sangat memusuhi, sangat merendahkan, memojokkan negara Arab Saudi, boleh jadi dia adalah pelaku kesyirikan. Atau mereka adalah orang-orang yang senantiasa mengamalkan amalan bid'ah, amalan khurafat, amalan-amalan yang tidak ada sumber pendalilannya Nabi SAW. Karena ketahuilah zaman rahmatullah, tidak ada negeri yang dimana negeri tersebut sangat memuliakan perkara tauhid dan sunnah Nabi SAW kecuali negeri Arab Saudi. Maka kita akan menyebutkan zaman rahmatullah sedikit bagian daripada keutamaan negara Arab Saudi, yang kalau kita akan membahas satu demi satu kemuliaan, keberkahan negara Arab Saudi, maka demi Allah Subhanahu wa taala kita tidak akan mungkin bisa menghabiskan beberapa waktu ke depan untuk membahas perkara tersebut. Maka kita akan menyebutkan poin-poin yang penting yang disebutkan oleh para ulama. Yang pertama, zaman rahmatullah, bahwasanya di negara Arab Saudi
ada sebuah masjid yang pertama kali Allah Subhanahu wa taala perintahkan para malaikatnya, begitu pula diteruskan oleh Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam bersama dengan anaknya Ismail untuk membangun rumah Allah Subhanahu wa taala yang merupakan tempat atau masjid pertama kali manusia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu Ka'bah al-Musyarrafah atau disebut dengan Baitul Atiq. Apa dimaksud dengan Al-Atiq? Baitul Atiq adalah rumah yang sangat lama. Jadi misalnya kalau kita membangun sebuah rumah, maka kalau rentang waktunya sangat sudah jauh lamanya masanya kita membangun rumah tersebut, mungkin ribuan tahun dan sebagainya, maka itu adalah Atiq. Maka subhanallah, Masya Allah, bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam meneruskan pembangunan Ka'bah bersama dengan anaknya Ismail alaihissalatu wassalam, yang kemudian tempat tersebut dijadikan masjid pertama kali beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah merupakan Baitul Atiq dari semua masjid yang ada di muka bumi ini, dengan berbagai macam keindahan atribut yang ada pada masjid tersebut. Maka Masjid Baitullah Ka'bah al-Musyarrafah adalah rumah yang pertama kali, yang terdahulu, sudah ada sejak dahulu. Kemudian orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di Baitul Atiq tersebut. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna awwala baitin wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin." Sesungguhnya rumah yang pertama kali, tempat peribadatan pertama kali yang diletakkan, yang dibuat untuk manusia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, lalladzi bi Bakkah mubarakah. Dialah Bakkah mubarakah, yaitu Ka'bah al-Musyarrafah yang penuh dengan keberkahan. Dia adalah merupakan hudan lil alamin, sebagai porosnya petunjuk bagi alam semesta zaman rahmat Allah Subhanahu wa taala. Lihat, Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya hudan lil alamin, sebagai poros hidayah bagi seluruh umat manusia. Jadi ada rahasia zaman rahmat Allah. Sebuah penelitian menyebutkan bahwasanya Ka'bah al-Musyarrafah, Baitul Atiq ini, itu adalah merupakan porosnya dunia. Jadi sebagaimana kita bertawaf zaman rahmat Allah, maka kita sama hanya dengan mengikuti arah tawafnya bumi. Dan medan magnet dunia yang paling stabil di dunia ini adalah berada di Baitullah Masjidil Haram. Makanya mungkin zaman rahmat Allah, sebagian kaum muslimin merasakan kalau tawaf itu tidak merasa letih, tidak merasa capek, ya tidak merasa ngos-ngosan. Justru ketika kita melaksanakan tawaf, ada energi yang kuat yang membantu kita untuk melaksanakan tawaf. Karena kita bisa bayangkan zaman rahmat Allah, ketika kita tawaf dengan banyaknya manusia, maka energi positif yang muncul, ya sebagaimana yang disebutkan, adalah ketika kita mengelilingi Ka'bah, maka kita sama saja mengikuti arah pusaran bumi mengelilingi dunia. Maka subhanallah, zaman rahmat Allah, ini adalah merupakan di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Berkata Al-Hasan, "Huwa awwalu masjidin ubidallahu fihi fil ardh." Dia adalah merupakan masjid yang pertama kali yang dibangun oleh Allah Subhanahu wa taala untuk disembah Allah Subhanahu wa taala di muka bumi tersebut. Kemudian yang kedua, zaman rahmatullah, di antara keutamaan negara Arab Saudi dan orang-orang yang ada di dalamnya dan perkara-perkara iman dan ketakwaan yang ada dalamnya, bahwasanya annaha haramallahu wa rasuluhu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya telah mengharamkan Masjidil Haram. Makanya kita sebut dengan Masjidil Haram, atau ini adalah merupakan tempat haram. Kenapa zaman rahmatullah? Sebab wilayah Masjidil Haram, Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam mengharamkan kaum muslimin untuk menumpahkan darah atau melakukan kezaliman atau melakukan yang namanya misalnya kalau seseorang itu lagi berburu, maka diharamkan bagi mereka untuk berburu di tanah haram atau memetik buah atau memotong ranting. Inilah keutamaan Masjidil Haram dan kawasan-kawasan yang berada masih dalam kawasan Al-Haram. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama umirtu an a'budu rabb hadhil baldah alladhi harramaha wa lahu kullu syai' wa umirtu an akuna minal muslimin." Sesungguhnya aku diperintahkan untuk menyembah pemilik negara ini, pemilik tempat ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Aku diperintahkan, kata Nabi alaihi salatu wasallam, untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, pemilik negeri ini, yang dia haramkan di dalamnya, yaitu Allah haramkan untuk menumpahkan darah, Allah haramkan untuk melakukan kezaliman, Allah haramkan untuk berburu dan melakukan kejahatan-kejahatan yang lainnya. Walahum kullu syai', dan bagi Allah Subhanahu wa taala segala sesuatunya. Dan aku diperintahkan agar menjadi di antara orang-orang yang pertama kali berislam, menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka demikianlah zaman rahmat Allah Subhanahu wa taala.
Tidak ada negeri yang diharamkan di dalamnya menumpahkan darah, melakukan kezaliman, memotong ranting, kemudian berburu dan melakukan kejahatan-kejahatan yang lainnya, kecuali negeri haram Jamaah rahmatullah. Ini adalah merupakan kemuliaan dan keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan terhadap negara Arab Saudi. Kemudian yang ketiga Jamaah rahmatullah, bahwasanya Arab Saudi dan negara kawasan-kawasan yang ada di dalamnya, maka negeri tersebut adalah negeri yang paling aman di dunia. Lihat Jamaah rahmatullah. Tidak ada negeri yang paling aman seaman negara Arab Saudi. Negeri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keamanan. Dan kita mengetahui bahwasanya nikmat aman adalah merupakan nikmat yang paling terbesar. Karena tidak akan mungkin seseorang itu bisa fokus beribadah, khusyuk beribadah kepada Allah, manakala negeri tersebut dipenuhi dengan peperangan, pertumpahan darah. Maka lihat negara-negara kaum muslimin yang sementara bergejolak, seperti di Palestina, kemudian Suriah, Yaman. Apakah mereka merasakan khusyuk? Mereka merasakan ketenangan ketika mereka berzikir, ketika mereka melaksanakan salat? Maka satu-satunya negara yang paling aman di dunia adalah negara Arab Saudi. Satu-satunya negara yang penuh dengan keimanan adalah Arab Saudi. Negara yang penuh dengan tauhid, negara yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan orang-orang di dalamnya mengamalkan sunnah Nabi alaihi salatu wasalam, melarang berbagai macam bentuk kesyirikan dan amalan-amalan bid'ah yang dimana banyak kaum muslimin di belahan dunia ini yang melakukannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang nabinya Ibrahim alaihi salatu wasalam, tatkala beliau telah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk membangun Baitul Atiq. Wa idh qala Ibrahim rabbi ja'al hadha baladan amina warzuq ahlahu minats thamarat man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Qala wa man kafara fa umatti'uhu qalila thumma attaruhu ila adzabin nar wa bi'sal masir. Wa idh qala Ibrahim, dan ingatlah ketika Ibrahim meminta kepada Allah, meminta kepada Rabbnya, berdoa kepada Rabbnya, Rabbi ja'al hadha baladan amina. Ya Rabb, jadikan negeri ini sebagai negara aminan, yaitu negara yang aman. Warzuq ahlahu minats thamarat, dan berikanlah rezeki kepada penduduknya dari berbagai macam bentuk buah-buahan. Man amana minhum billahi wal yawmil akhir, dari orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan begitu pula dengan negeri akhirat. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wa man kafara fa umatti'uhu qalila thumma attaruhu ila adzabin nar wa bi'sal masir. Dan siapa yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kenikmatan yang sedikit, kemudian Allah Subhanahu wa taala campakkan ke dalam azab neraka, dan azab neraka adalah merupakan seburuk-buruk tempat kembali. Maka dalam ayat ini jemaah rahmatullah, para ulama kemudian menjelaskan sebab doa Ibrahim inilah yang tulus menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan kedamaian bagi negeri Arab Saudi. Jadi ini adalah merupakan penegasan dari Allah Subhanahu wa taala, negeri yang paling damai, negeri yang paling tenang, negeri yang paling aman di dunia ini adalah negeri Arab Saudi. Dijelaskan oleh para ulama bahwasanya negeri Arab Saudi ini adalah negeri yang tidak akan mungkin dijajah oleh negara yang lainnya. Ya, walaupun mungkin pernah terjadi gejolak ribuan tahun yang lalu, namun itu tidak berarti kemudian negeri ini hancur disebabkan karena musuh-musuh negeri Arab Saudi. Dan telah disebutkan zaman rahmatullah bagaimana penjagaan Allah Subhanahu wa taala terhadap negeri Arab Saudi. Kita bisa melihat kisah pasukan gajah sebelum Nabi alaihi salatu wasallam lahir. Maka kita mendapatkan sebuah kisah yang sangat menarik berkaitan dengan pasukan gajah yang dipimpin oleh Raja Abraha pada saat itu. Di mana Raja Abraha sangat cemburu dengan kemuliaan negeri Arab Saudi, yaitu Masjidil Haram, yang pada saat itu belum terbentuk negeri Arab Saudi, masih Masjidil Haram. Kemudian zaman rahmatullah, hingga suatu ketika Abraha ini yang dari Yaman ingin menghancurkan Masjidil Haram, yaitu menghancurkan rumah Allah Subhanahu wa taala, Ka'bah al-Musyarrafah. Hingga kemudian Abraha mengumpulkan semua pasukan yang terbaik ditambah dengan pasukan gajah yang besar untuk menghancurkan Ka'bah. Maka lihat zaman rahmatullah, kakek dari Nabi alaihi salatu wasallam ketika mengetahui bahwasanya Abraha ingin menghancurkan Ka'bah al-Musyarrafah, maka dia pun menyerahkan segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hingga disebutkan ada sebuah kisah yang sangat unik zaman rahmatullah, ketika Abraha ini mengambil semua hewan-hewan ternak orang-orang Quraisy pada saat itu, maka termasuk hewan ternak yang diambil adalah Abraha. Hewan ternaknya Abraha. Hewan ternaknya kakek Nabi alaihi salatu wasallam. Hingga kemudian dia menemui Abraha, kemudian meminta kembali hewan ternak yang diambil oleh pasukannya. Namun sebelum dia meminta, maka Abraha berkata kepada kakeknya Nabi alaihi salatu wasallam, apakah engkau datang ingin meminta mohon kepadaku agar aku tidak menghancurkan Baitullah, tempat peribadatanmu itu, wahai
kafir Quraisy, maka kemudian kakek Nabi SAW hanya mengatakan, sesungguhnya saya datang kepadamu hanya ingin mengambil semua hewan ternak saya yang diambil oleh pasukanmu. Adapun Masjidil Haram, dia memiliki tuan, yaitu dia memiliki penjaga Allah Subhanahu wa taala, dan dialah yang akan menjaganya. Dan lihat zaman rahmatullah, ketika Abraha ingin menghancurkan Baitullah, Masjid Allah Subhanahu wa taala, seketika kemudian Allah binasakan mereka. Maka disebutkan oleh para ulama, tidak ada satupun manusia yang ingin menghancurkan Masjidil Haram dan Masjid An-Nabawi kecuali mereka akan binasa. Dan tidak ada satupun manusia yang bisa menghancurkan Masjidil Haram dan Masjid An-Nabawi kecuali datang masanya. Karena kita meyakini dalam sebuah hadis, di antara tanda hari kiamat besar adalah hancurnya Masjidil Haram dan begitu pula hancurnya Masjid An-Nabawi. Namun itu di akhir-akhir zaman, ya ketika sangat mendekati hari kiamat. Namun berjalan waktu zaman rahmatullah sampai detik ini, walaupun orang-orang Syiah ingin menghancurkan Masjidil Haram dengan berbagai macam makar mereka yang mereka lakukan, dengan membawa bom di dalam tubuh mereka, kemudian ingin meledakkan tubuh mereka, maka demi Allah Subhanahu wa taala tidak ada satupun yang ingin menghancurkan rumah Allah Subhanahu wa taala, melainkan Allah Subhanahu wa taala membinasakan mereka. Kemudian yang kedua zaman rahmatullah, dari poin ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan qala wa man kafar fa umatti'u qalila. Perhatikan, jadi negara Arab Saudi bukan berarti semua penduduknya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun di sana juga ada sebagian orang-orang yang kufur yang menampakkan keislamannya. Atau juga ada orang-orang munafik yang menampakkan keislamannya. Karena dalam sebuah hadis, kelak nanti Dajjal akan menghancurkan semua negeri kecuali Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjid Palestina. Namun ketika Dajjal sudah berada di kota Masjidil Haram, tepat berada di kawasan Al-Haram, namun dia tidak mampu masuk. Karena Nabi SAW menyebutkan ketika Dajjal ingin masuk ke Baitullah, Masjidil Haram, di tanah haram, maka para malaikat bersaf-saf menjaga Masjidil Haram, tempat haram tersebut. Dan kemudian apa yang dilakukan oleh Dajjal? Maka Dajjal menghentakkan kakinya, kemudian bergoncanglah wilayah haram. Dan Dajjal menggoncang wilayah haram atau Masjidil Haram sebanyak 3 kali. Yang kemudian dengan sebab itu Allah mengeluarkan orang-orang munafik dan orang-orang kafir yang ikut bersama dengan Dajjal. Jadi menunjukkan zaman rahmatullah, negeri haram bukan negerinya para malaikat. Artinya apa? Manusianya semuanya beriman dan bertakwa kepada Allah. Maka tentunya di sana ada orang-orang yang kufur, ada orang-orang munafik yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ada yang mungkin rumah mereka berada di sisi Masjidil Haram namun mereka tidak pernah menginjakkan kakinya di Baitullah. Boleh jadi ada. Maka semuanya kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat zaman rahmatullah, di antara keutamaan negara Arab Saudi, negeri yang sering dicaci dengan negeri Najd tanduk syaitan, negara Wahabi oleh oknum Syiah yang berpura-pura sebagai kaum muslimin, adalah bahwasanya Arab Saudi atau negeri Baitul Masjidil Haram, Ka'bah al-Musharrafah, Mekah pada khusus secara umum adalah merupakan negeri yang paling dicintai Allah dan yang paling dicintai oleh Nabi SAW. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Adi ibnu Hamra Az-Zuhri, qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa ala rahilatihi. Aku melihat Nabi SAW di atas kendaraannya tatkala beliau terpaksa hijrah dari Mekah dan Madinah. Ingat zaman rahmatullah, Nabi SAW meninggalkan kota Mekah karena keterpaksaan. Ya, perintah Allah Subhanahu wa taala agar beliau hijrah dari kota Mekah menuju Madinah karena pertentangan dan penolakan yang sangat keras yang didapatkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berdakwah di Mekah bersama dengan para sahabatnya. Hingga tidak sedikit di antara para sahabat terbunuh di Mekah Al-Mukarramah karena mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersyahadat kepada Nabi SAW. Maka Nabi SAW tatkala sudah ingin jauh meninggalkan Mekah, maka beliau mengatakan, "Wallah, innaka la khairun ardillah wa ahabbu ardillah ila Allah." Demi Allah, sesungguhnya engkau adalah merupakan tempat yang paling terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Negeri yang paling terbaik di sisi Allah. Dan sesungguhnya engkau adalah negeri yang paling dicintai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walaula anni ukhrijtu minka ma akhrajtu. Andaikan saya tidak dikeluarkan darimu, andaikan orang yang ada di dalam tempatmu ini, andaikan penduduk negerimu ini tidak mengusirku, maka saya tidak akan pernah keluar darimu. Ini adalah merupakan statement atau penegasan dari Nabi SAW kemuliaan Masjidil Haram, kemuliaan Masjid Nabawi, dan kemuliaan secara umum Arab Saudi. Jadi bagaimana mungkin kita membenci negara Arab Saudi dengan berbagai macam tuduhan keji dan perendahan terhadap negeri tersebut. Padahal Nabi SAW tidak ada negeri yang paling dia cintai. Bagaimana mungkin kita merendahkan kemuliaan negeri Arab Saudi bersamaan dengan Allah Subhanahu wa taala mencintai negeri tersebut dengan melalui lisan Nabi SAW.
Dan begitu pula dengan kecintaan Nabi SAW dengan Masjidil Haram dan negeri Arab Saudi tersebut. Maka ini adalah merupakan di antara kebodohan yang sangat terhadap rahmatullah. Orang-orang yang membenci negeri Arab Saudi dengan mengatakan tanduk syaitan, dengan tuduhan keji dan buruk. Jadi mungkin sebagian kita mengatakan, kan negara Arab Saudi tidak doakan oleh Nabi SAW. Maka kita jawab, bagaimana mungkin? Ya, Nabi SAW memberikan doa kepada Masjidil Haram. Apakah dia butuh? Tidak, jamaah rahmatullah. Karena Masjidil Haram adalah kemuliaan, tempat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sudah mulia dari sananya. Sejak Nabi Ibrahim alaihissalam sudah diberkahi oleh Allah, memiliki keutamaan yang sangat besar. Jadi dia tidak butuh lagi dengan doa Nabi alaihissalam. Ya, tidak butuh lagi dengan apa yang disampaikan oleh Nabi alaihissalam, sebab dia sudah memiliki keutamaan yang sangat besar. Jauh daripada negeri-negeri yang ada di tempat yang lainnya. Baik, memang Nabi alaihissalam mendoakan negara Suriah, negeri Yaman, namun tidak mendoakan sebagian tempat negeri, menunjukkan bahwasanya bukan berarti Arab Saudi, negeri Masjidil Haram, tidak memiliki keutamaan. Sangat banyak, jamaah rahmatullah. Melalui lisan Nabi SAW, Masjidil Haram sangat banyak kemuliaan dan keberkahannya. Di dalam Quran disebutkan kemuliaan keberkahan Masjidil Haram, di Masjid Nabawi dan Masjid Palestin. Begitu pula melalui lisan Nabi SAW. Maka ini adalah merupakan kedangkalan dalam memahami doa Nabi SAW dan tidak memahami secara baik apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Quran maupun sunnah Nabi SAW. Kemudian jamaah rahmatullah, di antara keutamaan Masjidil Haram, begitu pula dengan Masjid Nabawi dengan Masjid Palestin, masjid yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, keutamaan negara Arab Saudi, bahwasanya orang yang salat di Masjidil Haram tidak sama dengan orang yang salat di masjid yang lainnya di belahan dunia ini, jamaah rahmatullah. Mungkin sebagian orang ada yang tertarik dengan masjid yang ada di Turki atau masjid-masjid cantik yang lainnya di belahan dunia yang lainnya. Namun ketahuilah jamaah rahmatullah, keutamaan masjid yang dibangun manusia selain dari Masjidil Haram dan Masjid Nabawi dan Masjid Palestin sangat jauh keutamaannya. Jadi sehingga tidak mengherankan kalau kaum muslimin di seluruh dunia senantiasa memiliki ketertarikan dan kecondokan dan kerinduan yang sangat besar terhadap Masjidil Haram. Karena ini sudah merupakan fitrah jamaah rahmatullah. Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjid Palestin, kenapa begitu sangat dirindukan? Karena dia memiliki daya ketertarikan yang sangat besar. Ibarat magnet, maka hati kaum muslimin itu selalu condong kepadanya. Sebab kenapa jamaah rahmatullah? Karena masjid tersebut adalah merupakan masjid yang dimuliakan dan dicintai Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, berbeda dengan masjid yang lainnya. Mungkin manusia mendatangi masjid di Turki, masjid yang besar, masjid yang megah, yang pernah menjadi sejarah besar kaum muslimin ketika penaklukan Konstantinopel di eranya Sultan Muhammad Fatih. Mungkin mereka mengunjunginya karena penasaran dengan bentuk masjid tersebut. Maka berbeda halnya dengan Masjidil Haram, dengan Masjid Nabawi, dengan Masjid Palestin. Memang benar-benar kaum muslimin mendatanginya bukan karena penasaran, bukan karena ada yang sesuatu yang ingin didapatkan, tapi benar-benar mereka mendatangi tempat tersebut karena keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara keutamaannya jamaah rahmatullah adalah manusia mengejar keutamaan yang disebutkan oleh Nabi SAW. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Salatu fil Masjidil Haram afdalu mimma siwahu minal masajidi bi mi'ati alfi shalah." Sesungguhnya salat di Masjidil Haram keutamanya adalah sama halnya dengan orang beribadah di masjid yang selain daripada Masjidil Haram 100.000 kali lipat jamaah rahmatullah. Mi'at alfi afdal. Mi'at alfi salatin. Jadi salat satu kali di Masjidil Haram keutamanya sama dengan kita melaksanakan salat 100.000 kali di luar Masjidil Haram. Maka bagaimana kalau 2 salat, 3 salat, 4 salat dan seterusnya. Dan orang pada saat melaksanakan haji dan umrah senantiasa melaksanakan salat, berzikir, membaca Quran di Masjidil Haram. Maka keutamanya sangat besar jamaah rahmatullah, sehingga tidak layak kemudian kita rendahkan negara Arab Saudi dengan perkataan-perkataan hina dan kekufuran yang banyak dilontarkan oleh sebagian manusia jahil dan kemunafikan. Kemudian Nabi SAW mengatakan wassalatu fi Masjidil Madinah, dan adapun salat di Masjid Al-Madinah, yaitu kotanya Nabi SAW, afdalu min alfi salati fi ma siwa, maka lebih utama, ya, pahalanya sama dengan kita salat di tempat yang lainnya 1000 kali. Jadi kelipatan 1000 kali jamaah rahmatullah kalau kita salat sekali di Masjid Nabawi. Jadi Masjidil Haram 100.000 kita mendapatkan pahala, adapun di Masjid Nabawi kita mendapatkan 1000 pahala. Dan terakhir jamaah rahmatullah adalah Masjid Baitul Maqdis. Jadi Masjid Baitul Maqdis memiliki keutamaan juga. Karena Nabi SAW mengatakan afdalu mimman siwa minal masajid bi 500 shalah. Ya, jadi keutamanya adalah 500 kali lipat pahala orang yang melaksanakan salat di Masjid Palestin. Selain daripada itu jamaah rahmatullah, masjid-masjid yang ada bagaimanapun megahnya, bagaimanapun punya histori sejarah yang panjang,
yang heroik yang berkaitan dengan penaklukan kaum muslimin di negeri tersebut, maka pahalanya sama dengan masjid-masjid yang lainnya. Ya, sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi SAW. Kemudian yang terakhir zaman rahmatullah, atau yang ketiga dari yang terakhir, ini sebenarnya banyak, namun kita tidak akan menyebutkannya satu demi satu zaman rahmatullah karena waktu. Kemudian yang berikutnya, yang keenam, muhassanatu minad dajjal. Masjidil Haram terjaga dari dajjal yang besar maupun yang kecil. Kenapa zaman rahmatullah? Jadi dajjal yang besar adalah dajjal yang picok yang akan menghancurkan seluruh dunia. Nabi SAW mengatakan, "Laisa min baladin illa sayuta'ihu dajjal illa Makkah wal Madinah." Tidak ada satupun negara yang apabila dajjal telah muncul kecuali negeri tersebut akan dihancurkan oleh dajjal. Jadi ini sangat mengerikan zaman rahmatullah. Nabi SAW menyebutkan bahwasanya dunia ini akan binasa dengan kerusakan yang dilakukan oleh dajjal. Sebagian para ulama menyebutkan kapan itu muncul adalah ketika sudah ada sinyal perang dunia. Dan perang dunia ini sudah mendekati akhirnya, mendekati zamannya zaman rahmatullah. Dan ketika perang ini telah terjadi, perang yang besar, perang yang akan menghancurkan dan meluluhlantahkan semua negeri yang ada di dunia ini, apakah negeri kafir maupun kaum muslimin, maka di sanalah momen dajjal muncul. Karena dia merupakan pertarungan akhir zaman yang sangat mengerikan, sampai-sampai Nabi SAW menyebutkan dalam hadisnya bahwasanya peperangan yang akan dilakukan oleh manusia akan kembali menggunakan pedang, kemudian panah, tombak dan sebagainya. Karena pada saat itu zaman rahmatullah, semua amunisi yang digunakan oleh manusia telah habis. Bisa kita bayangkan kalau rudal yang dimiliki oleh Amerika itu puluhan, itu akan habis. Bagaimana rusaknya dunia. Maka tidak satupun negara yang pada saat itu muncul dajjal kecuali dajjal akan merusaknya, menghancurkannya, membinasakannya. Hingga disebutkan pada saat itu manusia tidak lagi memiliki makanan kecuali mereka makan dengan zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengerikan zaman rahmatullah. Illa Makkah wal Madinah, kecuali Makkah dan Madinah. Maka kota ini di antara keutamaannya tidak dimasuki oleh dajjal. Dan ada dajjal-dajjal kecil. Dan juga dajjal-dajjal kecil di Mekah dan Madinah tidak bisa berkembang. Siapakah mereka dajjal-dajjal kecil zaman rahmatullah? Adalah orang-orang yang dai-dai perusak di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Yang suka berbohong tentang ajaran-ajaran Islam, seperti ajaran-ajaran sufi, ajaran-ajaran liberal. Maka di Mekah dan Madinah tidak laku ajaran seperti ini zaman rahmatullah. Tidak laku ajaran kejawengan, tidak laku ajaran Nusantara yang dibuat oleh orang Syiah, tidak laku ajaran-ajaran sempalan, ajaran-ajaran sufi, firqah-firqah yang lainnya yang banyak yang kita dapatkan di negeri-negeri kaum muslimin. Maka salah satu bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan senantiasa menjaga negeri Masjidil Haram, negara Arab Saudi, dari berbagai macam penyimpangan. Sehingga menarik zaman rahmatullah, di Saudi Arabia itu dua polisi. Satu polisi yang menangani kasus kejahatan, kemudian satu polisi lagi yang menangani kasus perdukunan yang berkaitan dengan kesyirikan. Itu berjalan zaman rahmatullah. Maka sebagian ustadz-ustadz kita yang ada di Indonesia ini pernah menjadi syurti, ya, polisi yang berkaitan dengan perdukunan, dikejar dukun-dukun itu. Kalau di Saudi dukun itu dipenggal, dipancung, maka di negeri kita ini sangat dimuliakan. Na'udzubillahi min dzalik. Demikianlah zaman rahmatullah, negara Arab Saudi terjaga dari berbagai macam penyimpangan, apakah amalan kesyirikan dan amalan bid'ah yang banyak dilakukan oleh kaum muslimin di negara-negara yang lainnya yang sangat subur dan banyak pengikutnya. Ya, jangankan dajjal besar, dajjal kecil saja, para pendusta dalam agama Allah itu banyak pengikutnya. Jadi banyaknya orang yang mengikuti kesesatan itu bukan jaminan mereka di atas kebenaran. Kemudian zaman rahmatullah Subhanahu wa taala, yang ketujuh di antara keutamaan negara Arab Saudi, bahwasanya di negara Arab Saudi ada air yang paling terbaik di dunia, yaitu air Zam-Zam. Yang dimana keutamaan air Zam-Zam ini tidak sama dengan air yang ada di dunia zaman rahmatullah. Jadi bagaimanapun manusia itu membuat mesin, membuat alat yang canggih untuk memfilter air dan ingin menyamai air Zam-Zam, sungguh jauh zaman rahmatullah. Ini adalah merupakan air yang diberikan Allah Subhanahu wa taala dari hentakan kaki Nabi Ismail alaihissalatu wassalam tatkala beliau ditempatkan di negeri yang tidak bertuan, negeri yang tandus, negeri yang miskin, kata para ulama. Kata para ulama, tidak ada negeri yang paling miskin pada saat itu adalah kecuali Masjidil Haram. Namun karena keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah berikan hadiah yang paling keistimewaan, kesabaran Siti Hajar bersama dengan anaknya Ismail, begitu pula dengan Ibrahim alaihissalatu wassalam, kepasrahan keluarga ini memberikan buah yang sangat dinikmati oleh kaum muslimin sekarang ini. Kata para ulama, ini adalah merupakan buah keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Siapa yang beriman dan bertakwa kepada Allah, maka akan Allah jaga keturunannya. Dan lihat keturunan Ismail alaihissalatu wassalam, kemuliaan dan keutamaan keimanan Nabi Ibrahim dan Ismail, maka Allah jaga keturunan mereka. Ya, mereka mendapatkan keberkahan dari sisi Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena nenek-nenek moyang mereka, Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, keturunan mereka beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian zaman rahmatullah, di antara kemuliaan Masjidil Haram
adalah merupakan porosnya keimanan, porosnya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah merupakan porosnya tersebarnya ilmu-ilmu agama. Lihat zaman dalam Allah, betapa banyak kaum muslimin di seluruh dunia, terutama di khusus kita dari Indonesia ini, mahasiswa-mahasiswa yang belajar di Indonesia. Ya, salah satunya adalah Agil Siraj, ya, ketua PBNU ini, yang menimba ilmu di Arab Saudi selama kurang lebih 12 tahun zaman dalam Allah. Karena beliau doktornya Agil Siraj, ketua PBNU ini, S1-nya, S2-nya, S3-nya di Makkah Al-Mukarramah, ya, di Jamiah Ummul Qura. Mendapatkan beasiswa full, gratis, mendapatkan mukafaah. Jadi bukan hanya sekedar gratis, tidak membayar SPP, ya, tapi beliau juga mendapatkan uang saku dari negara Arab Saudi, mendapatkan kemuliaan tempat tinggal gratis, mendapatkan makanan gratis, semuanya gratis zaman dalam Allah. Dan demikianlah negara Arab Saudi sangat memuliakan para penuntut ilmu, sehingga orang yang mendapatkan beasiswa, mendapatkan kemuliaan untuk bisa belajar di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, di Masjidil Haram Ummul Qura atau Jamiatul Imam Malik dan banyak jamiah-jamiah universitas yang lainnya. Adapun di Masjid Nabawi, ya, di kota Madinah, maka yang paling terkenal adalah Jamiatul Madinah Islam Madinah Munawwarah, yang sangat diinginkan oleh seluruh anak-anak kaum muslimin ingin bisa kuliah di sana karena keutamaannya besar. Yang gratis SPP-nya, tidak membayar SPP, kemudian mendapatkan uang mukafaah, uang kafalah per bulannya itu mungkin sekitar 3 jutaan. Kemudian mereka mendapatkan keutamaan bisa haji dan umroh gratis. Ini adalah keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, dan tidak ada satupun yang mengingkari keutamaan belajar di negara Arab Saudi kecuali orang-orang yang dalam dirinya ada kemunafikan, ada penyakit. Dan itu pun diakui oleh Agil Siraj, bagaimana beliau pernah mendapatkan kenikmatan kuliah di negara Arab Saudi, negara yang sangat damai, negara yang tentram, negara yang memuliakan kaum muslimin. Dan lihat zaman dalam Allah, kalau kita melihat jamaah haji kita, terutama di Indonesia, mereka sangat dimuliakan, mereka sangat dijaga oleh pemerintahan Arab Saudi, mereka sangat dibantu. Dan itu bisa kita saksikan ketika momen melaksanakan haji, bagaimana para laskar-laskar negara Arab Saudi membantu kaum muslimin yang melaksanakan ibadah haji dengan keimanan, penuh di atas keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi kaum muslimin di seluruh dunia ketika mereka melaksanakan ibadah haji dan umrah. Demikianlah zaman dalam Allah, sedikit apa yang kita sampaikan berkaitan dengan keutamaan negara Arab Saudi sebagai bantahan yang jelas bagi orang-orang yang membenci negara Arab Saudi. Ya, mungkin jadi Anda adalah orang-orang yang bodoh, Anda tidak paham dengan keutamaan negara Arab Saudi, atau mungkin adalah orang-orang Syiah yang sangat membenci negara Arab Saudi, membenci negara tauhid, membenci negara sunnah Nabi alaihi salatu wasalam. Hada wallahu a'lam bissawab.